Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen modal kerja. Simak baik-baik ya teman-teman. Semoga materi yang saya bawakan ini bermanfaat. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Modal kerja juga dapat diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Sedangkan untuk manajemen modal kerja adalah suatu pengolahan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Artinya, bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Atau secara luas dapat dikatakan dari mana saja perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatannya dan digunakan untuk apa saja dana yang sudah diperoleh tersebut. Adapun beberapa jenis untuk modal kerja. Yang pertama, modal kerja kotor atau kuantitatif. Yang kedua, modal kerja bersih atau kualitatif. Dan yang ketiga, modal kerja fungsional. Untuk modal kerja kotor atau kuantitatif atau yang sering disebut gross working capital, yaitu modal kerja kotor, ini merupakan seluruh aset pelancar perusahaan. Yang kedua, modal kerja bersih atau kualitatif yang sering disebut new working capital. Modal kerja bersih atau yang disebut kualitatif ini merupakan selisih antara aset lancar dan hutang. Dan yang ketiga yaitu modal kerja fungsional. Seluruh dana yang merupakan untuk menghasilkan laba. Adapun untuk tujuan modal kerja terdiri dari 4. Pertama, modal kerja digunakan untuk kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Dan yang ketiga, memungkinkan perusahaan memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari kreditor. Oke, dari penjelasan definisi manajemen modal kerja sampai ke tujuan, apakah penting manajemen modal kerja? Ya, tentu sangat penting karena untuk menentukan besarnya harta lancar yang harus dipertahankan dalam perusahaan dan untuk mengetahui hubungan berbagai jenis harta dan cara pembiayaannya. Nah, setelah itu, apakah ada faktor yang mempengaruhi modal kerja? Ya, tentu saja ada. Yang pertama yaitu volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Yang kedua faktornya yaitu faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Dan yang ketiga, perubahan dalam teknologi. Jika terjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubungan dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja. Dan yang keempat, kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Adapun beberapa sumber modal kerja yang kita dapat, yaitu yang pertama dapat hasil operasi perusahaan, yang kedua dapat keuntungan penjualan surat berharga, yang ketiga penjualan saham, yang keempat dapat penjualan aktiva tetap, yang kelima dapat penjualan obligasi, yang keenam memperoleh pinjaman, yang ketujuh dana hibah, dan yang kedelapan dari sumber lainnya. Adapun penggunaan modal kerja,
Yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, untuk menutupi kerugian akibat perjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana. Yang kelima, pembelian aktiva tetap. Contohnya tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Yang kedelapan, pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Dan kesembilan, penggunaan lainnya. 1. Metode keterikatan dana. Menentukan besarnya modal kerja dengan metode ini perlu mengetahui dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, periode terikatnya modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja. Yang kedua, proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran tunai lainnya. Adapun kerugian modal kerja yang buruk. Yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunganya. Sampaikan modal kerja. Yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka yang pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Dan yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Dan yang terakhir, memberikan pedoman yang baik sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Ketika ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya di komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.